Ati Kodong, jebolan kontes dangdut di Akademi Indosiar, bercerita panjang tentang masa-masa sulit yang dihadapi sejak tinggal di rumah reot di kampung hingga sukses menjadi artis. Pemilik nama asli Nur Ati itu hanyalah seseorang yang sederhana. Ia hanya tinggal di tempat yang memprihatinkan, di rumah yang hanya berdinding papan, terletak di dusun Tongke-Tongke, Desa Lua, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sejak ia kecil, sudah menjadi yatim sebab ayahnya bernama Karimung saat merantau meninggal dunia di Sulawesi Tenggara. Ati merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Rahmawati dan adiknya bernama Seka Arisandi. Ketika sang ayah tiada, mereka dibesarkan oleh ibunya bernama Nur Alang, seorang ibu rumah tangga. Ati mengatakan, banyak suka duka dilalui sejak hidup di rumah kecil tersebut. Soal perut, kadang hanya makan sekali sehari. Waktu itu, pernah hanya makan siang dan tidak makan malam. Bahkan, saya dan keluarga pernah makan nasi dicampur garam, kata Ati saat dikonfirmasi. Dikatakan Ati, sejak di kampung sudah biasa tampil menyanyi dari panggung ke panggung, meski bayarannya hanya Rp10.000. Namun dirinya tetap bersyukur. Perempuan yang sejak kecil bercita-cita ingin jadi artis itu akhirnya membulatkan tekad mengubah nasib dengan mengikuti kontes dangdut di Akademi. Bermodalkan bakat suara merdunya, Ati terbang ke Jakarta. Meski itu tak punya uang banyak saat menginjakkan kaki di ibu kota negara. Pertama ikut audisi di Akademi, saya cuma mengantongi uang Rp200.000 hanya untuk sewa bus dari Selayar ke Makassar. Beruntung, tiket pesawat ditanggung Indosiar, ujarnya. Ia mengaku pertama kali naik pesawat, dirinya merasakan keringat dingin. Harapan Ati ketika tiba di Jakarta terwujud. Ia pun lolos audisi dan menjadi kontestan ajang tersebut. Ati sukses menjadi grand finalis Dangdut Akademi 2014. Namun pada 2015, cobaan datang lagi. Sang ibu meninggal dunia. Tapi dirinya harus mengikhlaskan kepergian orang yang disayangi itu. Pasca kehilangan ibu, Ati kembali bersemangat dan fokus pada karir. Sejak mengikuti ajang Akademi, ketika diundang tampil di acara, bayaran diperoleh sampai puluhan juta. Hasil jerih payahnya selama ini kini membuahkan hasil. Ati sudah bisa membeli barang mewah seperti rumah di Makassar, mobil, membuka kafe dan resto di Selayar, serta beberapa usaha kecil di bidang kosmetik. Rumah di Selayar sudah tidak ada, sementara kedua saudaranya sudah bekerja. Kakak bekerja di Rumah Sakit Umum Makassar, sementara adik kerja di kafe miliknya. Kini Ati hanya sesekali menyambangi tanah kelahirannya. Ia kembali jika 12 karyawannya di resto akan menerima upah. Ati juga berencana akan membangun rumah di Tongke-Tongke, Desa Lua Selayar. Tak semulus karirnya, kisah asmara Ati justru menyedihkan. Ia menjalin hubungan dengan seorang polisi. Keduanya pacaran selama 3 tahun. Namun, kisah asmara mereka kandas di tengah jalan lantaran pria tersebut ingkar janji menikahinya, serta malah kabur dengan barang-barang pemberian Ati. Kalau soal mantan saat ini, saya no comment. Yang berlalu, biarlah berlalu, ungkapnya. Kepergian lelaki yang pernah dicintainya, kini Ati sudah menemukan calon imam. Tapi ia tidak menyebut nama dan asal kekasih barunya. Saya sekarang fokus sama yang baru, dan insya Allah akan menjadi imam buat saya. Rencananya akan melaksanakan resepsi pernikahan di Selayar dan Makassar, jelas Ati.